Kenapa? Nah begini, sehat itu seperti apa? Yang datang kemari sehat nggak kira-kira? Nanti itu minum. Sehat Bu ya? Sehat. Masih sehat itu masih datang kemari masih sehat berarti. Jadi sehat itu masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Itu masih sehat. Apakah sehat itu ingin dipertahankan Bu? Masih ingin dipertahankan. Jadi kalau kita ingin tetap sehat, ya tentu nutrisi kita jaga, ya Bu ya. Minimal ciri-cirinya berat badan ideal. Sini ada berat badan ideal enggak? Berat badan ideal, tinggi badan dengan berat badan ideal. Nanti saya tunjukkan rumusnya. Jadi orang sehat itu Bu, pertama ciri-cirinya berat badan ideal. Misalnya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu berat tinggi badannya 160 cm, itu dikurangi 100 sama dengan berat badan yang ideal. Jadi kalau 160 dikurangi 100 berarti 60 kilo, itu berat idealnya. Kalau kelebihan bagaimana? Ya mengarah tidak sehat, atau kurang jauh misalnya juga mengarah tidak sehat. Ya itu minimal. Kemudian menjaganya bagaimana? Nutrisi dijaga, air minum Bu. Ya, kalau ibu-ibu bapak sehari minum kira-kira berapa gelas? Setengah gelas Bu, dikit sekali Bu. 2 liter, kalau 2 liter itu terasa cukup. Ya, usahakan. Karena apa? Tubuh kita ini 70% air. Terus bagaimana cara menghitung kebutuhan air kita dalam badan kita? Caranya berat badan kita dibagi 20, itulah kebutuhan air minum kita. Misalnya berat badannya 60 kilo dibagi 20, ketemunya berapa? 3. Berarti kalau ada bapak ibu yang berat badannya 60 kilo, maka usahakan minum itu mendekati 3 liter. Ya, dari pagi sampai sore usahakan. Kalau malam jangan terlalu banyak minum, nanti sering ke belakang, istri kita terganggu. Ya. Nah, kemudian usahakan air minum itu di tempat yang mudah dijangkau. Ya, haus tidak haus harus minum. Ya, kenapa? Orang kalau kurang minum itu biasanya stres, pusing. Ya, ke belakang itu air pipisnya itu warnanya keruh, nggak jernih lagi. Ya, itu diantaranya. Ya, kemudian tetap sehat, usahakan olahraga. Olahraga. Nah, ibu-ibu, bapak ini kalau sudah umur 60 tahun kira-kira kuat berolahraga enggak? Olahraga 2 jam, kuat Bu? Enggak kuat Bu ya? Nah, nanti ada caranya bagaimana yang usia 60 tahun, 70 tahun itu sama dengan berolahraga 2 jam. Nanti akan diterangkan oleh bapak kita ini. Jadi kita seperti ibu-ibu ini, kira-kira tadi yang sudah mencoba alat ini, gimana rasanya kira-kira? Setelah setengah jam itu, merasakan enggak perubahan di tubuh kita? Walaupun sedikit, ya, tentu mesti ada. Nah, nanti akan diterangkan. Nah, ini kita tetap menjaga sehat Bu ya. Dan aktivitas sehari tetap kita jaga. Kemudian mengapa orang bisa sakit? Nah, dari sehat. Kemudian setelah umur 50 kok jadi sakit? Satu faktornya apa Bu? Usia kita sudah semakin bertambah. Kemudian mungkin kita kurang menjaga nutrisi kita. Makan semaunya, ya, tidak teratur makan. Lemak, minyak, mungkin ini penyebab yang paling tinggi adalah lemak dan minyak Bu. Orang jambi ini tidak bisa lepas dari lemak dan minyak. Ya Bu ya. Ya, sehingga lemaknya tinggi. Itulah penyebab sakit yang paling nomor 1 di dunia itu lemak. Nanti bagaimana? Apakah lemak itu bisa luntur? Nah, nanti bisa diterangkan oleh Bapak Sultan gimana caranya melunturkan lemak itu. Karena apa? Di Indonesia ini Bu, kalau ada 5 orang berjalan, ya, yang 2 sedang, yang 3 gemuk. Nah, coba ikut tengok kiri kanan. 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5.
Yang 3 itu kelebihan berat badan. Yang 2 itu sedang atau kurus karena sakit. Berat badan di bawah normal sakit, di atas normal juga sakit. Jadi ciri-cirinya sama, Bu. Ya. Nah, kemudian agar penyebabnya dari lemak ya, kurangnya olahraga. Kemudian terlalu banyak makan gula. Gula yang tadi Bu ya. Kita makan 1 piring. Ya. Kemudian ditambah teh manis 1 gelas. Itu sama dengan makan 2 piring. Jadi usahakan kalau sudah makan nasi banyak, dikurangi minum gula. Minum air putih tetap dijaga. Kemudian olahraga tentu teratur. Apa fungsinya olahraga? Nanti akan diterangkan oleh Bapak Sultan. Kita duduk di sini setengah jam itu kira-kira kok dihitung itu olahraga berapa jam kira-kira? Nanti akan disampaikan. Ya. Kemudian mungkin nanti ini Pak Sultan yang akan menerangkan jauh lebih banyak ya. Saya pendahuluan. Jadi begini. Pertama sehat. Ya Bu ya, kita lahir remaja sehat. Kemudian sakit. Setelah sakit, apa yang kita lakukan? Apa tetap sakit? Dibiarkan saja. Tentu ada tindakan, namanya tindakan terapi namanya. Ya. Nah, terapi itu macam-macam. Ada yang suntik, ada yang pakai jamu, ada yang diurut-urut. Ya. Nah, sekarang ini teknologi sudah canggih. Ya, sudah canggih. Ada sesuatu alat yang luar biasa yang kami selama 2 bulan itu di rumah Pak Haji Sanusi itu ngantri Bu. 1 hari itu kadang-kadang kasihan Pak Sanusi, biasanya istirahat siang nggak pernah istirahat, kadang-kadang habis sholat subuh belum dikit tadi ketok, Assalamualaikum Pak, kami ikut terapi. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan sampai terlambat untuk menjaga kesehatan. Karena kalau kita sakit Bu, aktivitas kita terganggu, kerja terganggu. Kalau kita sakit, berarti satu keluarga ikut sakit nggak kira-kira? Masuk rumah sakit, anak menjenguk, anak menjaga, tiba-tiba mendadak disuruh rawat inap, paling tidak seminggu itu habis 20 juta. Kalau dokter memvonis, Bu silakan tinggal di rumah sakit seminggu, biayanya 20 juta. Kira-kira ditebus tidak 20 juta itu? Nggak bisa menolak kalau kita sudah sakit. Nah, sekarang ini bagaimana cara menjaga agar kita tidak sakit? Ya, alat-alat tubuh kita ini Bu, ada jantung, paru-paru, ginjal, hati, pankreas yang harus dijaga kinerjanya, kerjanya supaya tetap aktif. Karena satu terganggu, semua akan terganggu. Ada kepas-kepas tangan, kepas kaki, ngilu-ngilu sendi, itu sudah tanda-tanda. Tidak ada penyakit yang datang tiba-tiba. Halo, ya, tidak ada penyakit yang datang tiba-tiba, yang ada tanda-tanda. Ketika ada tanda-tanda, nah kita perhatikan, maka ya datangian sama dengan banjir. Nah tiba-tiba ada hujan dulu, gerimis dulu. Kita kalau udah siap, kita udah masuk ke rumah, ya kasur kita basah semua, ya kan? Ya jadi begitulah. Jadi saya mohon nanti bapak-bapak ibu-ibu mengikuti acara ini sampai selesai. Nanti ada testimoni bagaimana mereka yang sakit kemudian bisa sehat kembali, ya. Mungkin juga ada tanya jawab, saya punya keluhan seperti apa, bagaimana caranya untuk menanggulangi, ya Bu ya. Kira-kira sudah jelas belum Bu? Ya mungkin baru sekedar tahu saja tentang kesehatan ya. Jadi asalnya kita sehat, kemudian sakit. Bagaimana mengatasi sakit? Yaitu dengan cara terapi. Ingat, badan kita butuh air banyak, butuh nutrisi, butuh menjaga kesehatan. Kalau minum obat terus, bosan nggak Bu? Disuntik terus, bosan nggak kira-kira? Minum jamu terus, bosan nggak? Nah sekarang ini ada terapi yang tidak membosankan. Kita sambil berpikir, nah, mudah-mudahan kita bisa kembali sehat. Demikian Bu ya, kira-kira kami akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.